Pemirsa, ekonomi Indonesia tengah mempertontonkan ironi yang tajam. Di satu sisi, Indonesia diproyeksikan jadi juara dunia, laju pertumbuhan tercepat orang super kaya atau dikenal sebagai crazy rich. Namun di sisi lain, populasi kelas menengah justru terus berguguran. Realitas jurang ketimpangan pajak antara kelas menengah yang sedang berjuang di tengah himpitan daya beli justru menjadi tulang punggung penerimaan negara lewat tarikan pajak penghasilan. Sementara lonjakan kekayaan kelompok super elit yang bersumber dari capital gain seringkali lebih sulit tersentuh radar pajak secara optimal. Lantas, benarkah sistem ekonomi dan mesin pajak saat ini hanya dirancang untuk memanjakan mereka yang berada di puncak piramida? Untuk membedahnya, kami sudah terhubung dengan ekonom Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mbak Maria. Iya, Pak Yusuf, benar nggak sih ini kebijakan fiskal dan insentif negara secara struktural terlalu memanjakan mereka yang berada di puncak piramida? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara umum, kebijakan fiskal dalam 2 dekade terakhir ini berusaha disusun dengan mempertimbangkan atau mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Kalau kita bicara upaya untuk mendorong atau menekan ketimpangan itu dilakukan dengan cara melakukan atau menyalurkan bantuan sosial yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah setidaknya saya kira dalam 2 dekade terakhir ini. Artinya pemerintah berusaha untuk mencoba melakukan penyesuaian dari sisi kebijakan fiskal agar ketimpangan ini tidak semakin melebar ke depannya. Nah, hanya saja kalau kita bicara ketimpangan dan juga perbedaan jurang kekayaan antara si pemilik modal ataupun yang si kaya dan juga yang kelompok bawah itu saya kira mengalami peningkatan terutama setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini. Salah satu penyebabnya karena ini disebabkan karena beberapa faktor ya. Yang pertama, sebelum COVID-19, kita melihat bahwa masyarakat yang bekerja di sektor informal itu sudah cukup besar. Nah, setelah COVID-19, angka ini tidak banyak berubah gitu ya. Artinya bahkan ketika COVID banyak orang yang kemudian terkena PHK, kemudian harus mencari sumber pekerjaan atau sumber pendapatan yang lain, dan sumber pendapatan yang lain ini sifatnya dia tidak berkelanjutan gitu ya. Artinya pendapatan mereka itu tidak tidak sustain. Nah, di saat yang bersamaan kelompok pendapatan kaya itu dampak COVID memang mereka juga terkena dampak, tapi karena tadi sudah disinggung bahwa mereka ini meletakkan ya dana mereka pada instrumen-instrumen keuangan yang sifatnya lebih stabil gitu ya. Kemudian juga punya imbal hasil yang lebih besar, maka ketika kelompok bawah itu sumber penghasilannya itu berkurang, kelompok pendapatan atas sumber penghasilannya justru mengalami peningkatan. Dan ini yang kemudian kami kira sedikit memperlebar angka ketimpangan kita. Nah, di saat yang bersamaan ada faktor lain termasuk di dalamnya misalnya masalah struktural. Kalau kita ikuti saat ini Indonesia tengah berada pada periode atau fase deindustrialisasi yang terjadi secara lebih dini ya. Jadi hubungannya apa? Ketika deindustrialisasi ini terjadi, maka Indonesia ini kehilangan sektor ataupun kehilangan potensi sektor yang sebenarnya bisa meningkatkan penghasilan penghasilan pendapatan pekerja ya dalam jangka waktu yang panjang ya secara berkelanjutan gitu. Nah, di banyak negara kan kita paham bahwa industri manufaktur ini sebagai salah satu sektor yang bisa mendorong tingkat produktivitas yang tinggi. Dan dengan tingkat produktivitas yang tinggi, seharusnya itu juga bisa mendorong peningkatan upah ataupun penghasilan. Nah, namun kalau kita bicara konteks Indonesia, industri deindustrialisasi prematur yang terjadi itu akhirnya memberikan implikasi terhadap tertahannya gitu ya penghasilan untuk
beberapa kelompok masyarakat pekerja. Nah, di saat yang bersamaan tadi kelompok yang sifatnya punya penghasilan lebih juga dia bisa menimbun kekayaan karena mereka punya tadi ya aset yang ditempatkan pada instrumen-instrumen keuangan dan umumnya pada kelompok penghasilan yang lebih tinggi mereka biasanya punya jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial ini yang kemudian tidak dimiliki oleh mereka yang tidak bekerja di sektor formal gitu. Jadi ketika banyak pekerja kita yang bekerja di sektor informal, jaring pengaman sosial yang mereka tidak ada. Ketika ada kondisi seperti COVID ataupun katakanlah misalnya ada bencana, mereka akhirnya harus mengeluarkan kocek lebih dalam, yang artinya mengeluarkan uang lebih dalam, lebih banyak, ya, karena tadi mereka tidak punya jaring pengaman sosial, sehingga pendapatan mereka berkurang dan ini yang juga akhirnya memperlebar ya jarak pendapatan antara si pendapatan bawah dan juga pendapatan atas, si kaya dan si miskin kalau saya katakan demikian. Nah, untuk kebijakan fiskal sendiri ya tadi sebenarnya eh, selama ini pemerintah berupaya tadi menyalurkan seperti bantuan sosial yang tujuan dalam jangka panjangnya sebenarnya untuk menurunkan atau mengurangi tingkat ketimpangan. Nah, hanya saja tadi selain ada permasalahan struktural seperti deindustrialisasi, kemudian juga tadi ada momentum COVID yang memperparah ya jurang eh, lebarnya pemisah antara pendapatan si kaya dan si miskin ini akhirnya juga ikut menekan eh, potensi dari bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan gitu. Di saat yang bersamaan, bantuan sosialnya itu sendiri juga masih ada catatan tersendirinya gitu ya. Misalnya bantuan sosial selama ini disalurkan secara merata ke seluruh penduduk atau seluruh daerah. Padahal kita paham bahwa tingkat katakanlah ketimpangan atau tingkat kemiskinan di berbagai daerah itu kan berbeda satu sama lain. Artinya ketika treatmentnya sama, tentu ini juga akhirnya uh, outputnya bisa jadi berbeda, terutama kalau kita bicara konteks untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga mengurangi tingkat ketimpangan. Di saat yang bersamaan ada error yang juga muncul dari penyaluran bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini sebenarnya merupakan salah satu tools untuk mengurangi ketimpangan, tapi di dalam tools bantuan sosial itu sendiri sebenarnya juga masih ada apa semacam error ataupun upaya yang sebenarnya bisa diperbaiki dari penyaluran bantuan sosial itu sendiri. Di luar itu, kalau kita bicara kebijakan fiskal, memang juga kita perhatikan ya, misalnya ada kebijakan-kebijakan fiskal yang punya kecenderungan untuk lebih eh, menguntungkan, terutama untuk kelompok pendapatan atas. Misalnya program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah di 2017 silam, kemudian juga ada program pengungkapan sukarela. Kenapa kemudian kami katakan bahwa program-program tersebut punya kecenderungan untuk menguntungkan kelompok pendapatan atas karena ketika pendapat mereka yang selama ini mungkin menempatkan aset ataupun dana mereka di luar itu kemudian tidak mendapatkan semacam enforcement yang setara gitu ya oleh petugas pajak. Instead of enforcement, ya pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak gitu. Nah, ini yang kemudian saya kira juga bisa semacam jadi gambaran gitu ya, bagaimana selain tadi ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya diperuntukkan untuk menurunkan tingkat ketimpangan melalui program seperti bantuan sosial, tapi di saat yang bersamaan ada program-program yang juga sebenarnya justru bisa mengurangi apa meningkatkan ketimpangan karena pemerintah justru memberikan gitu ya semacam eh, keringanan hukuman bagi mereka yang justru selama ini tidak patuh gitu ya dalam melaporkan ataupun membayarkan pajak gitu. Nah, Ya. karena mereka tidak patuh ya dana mereka ditempatkan di luar gitu dan terakumulasi sehingga itu juga memperparah ketimpangan. Jadi saya kira itu beberapa
gambaran gitu ya terkait kebijakan fiskal, masalah struktural yang memperparah ketimpangan di Indonesia. Ya, Pak Yusuf, kalau misalnya kita lihat secara gambaran tadi ada sebuah ironi sebenarnya ya. Apalagi kalau kita berkaca atau bercermin dari laporan Knight Frank ini kan sebenarnya memproyeksikan betapa dahsyatnya nantinya populasi orang super kaya di RI itu di tahun 2031 bahkan mengalahkan negara-negara maju. Tapi yang menjadi ironinya di sini adalah kita justru sudah kehilangan kelas menengah dari tahun 2016 ini sebanyak 5,6 juta bahkan angkanya. Nah, masalahnya posisi kelas menengah ini kan dia di tengah-tengah terjepit begitu. Dia tidak cukup kaya untuk bisa menahan guncangan ekonomi, tapi juga tidak cukup miskin untuk bisa diberikan bantuan sosial tadi. Nah, sebenarnya yang diharapkan ini kan adanya trickle down effect di Indonesia. Apakah ini artinya ini tidak berfungsi, hanya sebuah ilusi aja begitu? Ya, kita memang harus akui bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan, terutama dalam 5 tahun terakhir inilah, yang mencapai sekitar 5%-an, itu tidak sepenuhnya juga bisa menyelesaikan permasalahan dinamika ya, eh, perpindahan kelas pendapatan. Harapannya kan sebenarnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi, mereka yang tadinya terklasifikasi sebagai kelompok masyarakat pendapatan menengah berdasarkan klasifikasinya Bank Dunia, itu bisa naik kelas kepada kelompok pendapatan ke atas ya. Tapi karena tadi masalah ternyata pertumbuhan ekonomi ini tidak sepenuhnya inklusif, tidak sepenuhnya memberikan implikasi yang cukup luas, maka tadi masalah eh, penurunan kelas menengah itu justru malah terjadi gitu. Jadi harapannya kelas menengah ini tuh naik ya menjadi kelas pendapatan atas, tapi karena tadi sistem ataupun kebijakan kita itu tidak sifatnya inklusif terkait pertumbuhan ekonomi, maka kita menyaksikan kelas menengah kita mengalami penurunan. Bahkan kalau kita perhatikan sebenarnya penurunan kelas menengah itu sudah terjadi sebelum COVID melanda di Indonesia. Tadinya kan ada semacam diskusi bahwa penurunan kelas menengah ini terjadi karena adanya COVID-19 ya ketika itu. Tapi kalau kita lihat datanya sebenarnya sebelum COVID pun kelas menengah kita itu sudah mengalami tren penurunan. Jadi tadi bahwa mereka yang terkategorisasi sebagai kelas menengah itu mereka sebenarnya juga mendapatkan bantuan ya, tapi bantuan yang mereka dapatkan itu tidak cukup mampu untuk menahan penurunan kemampuan daya beli. Jadi misalnya kalau kita bicara bantuan subsidi misalnya ya, subsidi itu kan dari katakanlah subsidi BBM, kemudian juga subsidi untuk BBM kelas menengah itu sebenarnya kan merupakan salah satu bentuk bantuan karena ada selisih harga yang masih diambil ataupun ditanggung oleh negara sehingga harapannya dengan selisih harga yang ditanggung itu kelompok kelas menengah bisa terjaga daya belinya. Tapi sekali lagi itu tidak cukup mampu untuk menahan mereka ini akhirnya menjadi turun kelas gitu ya. Jadi secara klasifikasi kelas menengah ini akhirnya jadi turun kelas menjadi calon kelas menengah gitu berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Nah, kenapa kemudian juga mereka kemudian bisa turun kelas? Karena kalau kita ikuti tadi yang sempat kita diskusikan di awal ya bahwa ini juga merupakan salah satu gejala deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia saat ini. Hubungannya adalah ketika mereka eh, tidak bisa bekerja pada sektor formal yang punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produktivitas mereka yang baik dalam jangka panjang, maka penghasilan mereka pun akhirnya kenaikannya juga relatif terbatas. Banyak yang kemudian masyarakat kita bekerja di sektor informal yang tingkat produktivitasnya rendah, upahnya juga relatif rendah, sehingga kenaikan upah atau pendapatannya itu kerap kali juga tergerus oleh kenaikan inflasi.
Nah, ketika itu terjadi tadi pendapatan mereka turun, akhirnya Ya, halo Pak Yusuf. pendapatan mereka turun, mereka yang terkategorisasi pada kelompok pendapatan atas itu mengalami kenaikan, maka angka ketimpangannya semakin mengalami pelebaran. Jadi ini tentu kita betul ya, kita sayangkan di tengah pertumbuhan ekonomi kita yang cukup sebenarnya tidak terlalu buruk ya, pertumbuhan ekonomi kita terutama dalam konteks 5 tahun terakhir dan terutama dalam konteks perbandingan dengan negara lain. Tapi betul bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir ini itu sebenarnya belum terjadi secara inklusif dan belum cukup besar untuk kemudian bisa mendorong adanya mobilitas sosial ya antara masyarakat terutama kelompok kelas pendapatan menengah atau calon kelas menengah untuk bisa naik kepada kategori yang lebih tinggi. Seperti itu mungkin gambarannya, Pak. Ya, artinya ini pertumbuhan ekonomi yang di kisaran 5% sebenarnya bisa dikatakan hanya mensubsidi begitu kekayaan kelompok 1% teratas gitu, Pak Yusuf? Ya kalau kita perhatikan kan memang tadi ya bahwa kelompok pendapatan atas ini ketika dia dalam kondisi ekonomi sedang tumbuh itu mereka tentu menikmati ya menikmati pertumbuhan yang tinggi tersebut gitu. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup tinggi ya sekali lagi secara relatif jika dibandingkan untuk beberapa negara itu kan bisa mempengaruhi pendapatan mereka baik dalam bentuk katakanlah pendapatan dari katakanlah misalnya mereka punya perusahaan atau pendapatan yang mereka dapat dari imbal hasil pada instrumen keuangan yang mereka miliki atau mereka gunakan. Secara sederhana kan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu baik, biasanya imbal hasilnya pun akan ikut relatif baik juga gitu. Karena tadi resikonya relatif kecil sehingga pendapatan dari instrumen-instrumen keuangan di mana mereka menempatkan dananya itu akhirnya berimplikasi positif terhadap penghasilan mereka gitu. Nah, di saat yang bersamaan kelompok pendapatan menengah, kelompok pendapatan bawah itu juga terutama untuk kelompok pendapatan menengah ya, kita perlu menekankan karena sekali lagi bahwa kelompok ini cukup berada pada posisi yang dilema gitu ya. Mereka betul tadi disinggung tidak cukup kaya untuk terkategorisasi kepada kelompok pendapatan atas, namun tidak cukup miskin untuk kemudian mendapatkan bantuan pemerintah gitu. Jadi ketika tadi ya mereka tidak penghasilan mereka tidak lebih tinggi karena pertumbuhan ekonomi kita yang 5% itu tidak terjadi inklusivitas di sana. Kemudian mereka ya penghasilannya mengalami penurunan dan bantuan yang mereka terima juga relatif terbatas. Ketika bantuan yang mereka terima relatif terbatas, ya kita juga bisa diskusikan bahwa itu tadi bahwa pertumbuhan ekonomi 5%-nya itu relatif sedikit gitu ya untuk bisa dirasakan oleh mereka gitu. Jadi ya saya kira memang pekerjaan rumah pemerintah ya, terutama dalam beberapa tahun ke depan, melihat dari kondisi saat ini adalah memastikan bahwa kita tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga kita mengejar agar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga bisa berkualitas dari sisi atau dari aspek memberikan dampak terhadap mobilitas ataupun kenaikan pendapatan masyarakat gitu. Sehingga dengan cara itulah kita bisa mengurangi tadi ya masalah ketimpangan, eh, masalah kelas menengah yang turun gitu. Jadi saya kira dalam beberapa tahun ke depan PR pemerintah tidak eh, ringan gitu ya karena sekali lagi kita perlu tekankan bahwa tidak hanya mengejar ya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi katakanlah misalnya 6 atau 7% dalam beberapa tahun ke depan tapi juga kualitasnya. Pertumbuhan itu perlu dipastikan tercipta pada sektor yang memang bisa mengangkat ya derajat kesejahteraan masyarakat
sehingga pendapatan mereka itu bisa mengalami kenaikan terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Seperti itu mungkin, Mbak Maria. Ya, tapi apakah relevankah jika ada pandangan menambah kuantitas miliarder ini justru dianggap untuk tiket begitu, untuk naik kelas jadi negara maju? Seperti apa Ya, pandangannya? ya kalau kita ikuti sebenarnya kan jumlah orang kaya di Indonesia itu kan sudah bertambah ya, sudah bertambah setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan di saat yang bersamaan, kalau kita saksikan Indonesia sebenarnya kategorisasinya itu belum sampai kepada kelompok yang dikatakan bisa menjadi negara maju. Kita saat ini masih berada pada kategorisasi, kalau kita ikuti dari kategorisasinya Bank Dunia itu eh, masuk ke dalam kategorisasi upper middle income ya. Artinya dia eh, tidak atau belum sampai kepada kategorisasi kelompok negara maju seperti itu. Jadi dengan banyaknya orang kaya yang kita saksikan ya di Indonesia dan bahkan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan hingga 2030-2031 tadi, itu tidak serta-merta kemudian bisa menjadi garansi Indonesia kemudian eh, pindah statusnya menjadi negara maju. Hmm. Banyak contoh-contoh sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai acuan kalau kita mau diskusi terkait bagaimana mendorong eh, sebuah negara untuk bisa masuk ke dalam kategorisasi negara maju. Dan saya kira ini sudah banyak disinggung ya, misalnya salah satu contoh yang sering banyak disebutkan itu adalah Korea Selatan. Korea Selatan itu kalau kita bicara perbandingan ya di tahun 80-an, tahun 70-an itu jauh lebih miskin dibandingkan Indonesia. Kalau kita bicara kategorisasi GDP per kapita misalnya. Tapi lihatlah sekarang ya, artinya Korea Selatan sudah bergerak jauh meninggalkan kita. Dan apa salah satu pelajaran yang kemudian kita bisa ambil dari Korea Selatan terkait upaya untuk tadi yang menjadi negara maju, itu bukan pada eh, mendorong lebih banyaknya orang kaya ya, kalau kita lihat contoh dari Korea Selatan, tapi kepada kebijakan yang lebih lebih struktural, lebih lebih fokus pada aspek yang lain ketimbang mendorong ataupun memperbanyak jumlah orang kaya gitu. Karena kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Korea Selatan itu cukup jelas ya, artinya sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Korea Selatan seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa mereka mendorong industrialisasi. Dengan mendorong industrialisasi, tingkat produktivitas pekerja itu bakal mengalami kenaikan dan kenaikan produktivitas itu akan berkorelasi positif dengan tingkat upah yang lebih lebih baik dalam jangka panjang terutama gitu. Dan ketika itu terakumulasi, artinya masyarakatnya itu tingkat penghasilannya mengalami kenaikan. Dengan tingkat kenaikan penghasilan masyarakat yang terjadi, mereka kemudian secara bertahap pindah dari kelompok negara miskin, kemudian naik kelas ke kelompok low middle income, kemudian middle income, upper middle income, dan akhirnya ke kelompok high income. Jadi Korea Selatan itu sering disebutkan sebagai salah satu contoh keberhasilan bagaimana mendorong sebuah negara untuk berpindah status dari negara miskin, kemudian menjadi kelompok pendapatan menengah, negara pendapatan menengah, dan menjadi negara maju gitu. Jadi saya kira tidak terlalu tepat kalau misalnya kita kemudian mengatakan upaya untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju itu dengan cara memperbanyak ya orang kayanya gitu. Artinya saya kira ada kebijakan lain yang harus ditempuh gitu ya. Dan eh, peningkatan orang kaya yang terjadi di Indonesia itu kemudian tidak serta-merta juga kemudian bisa mengubah status Indonesia menjadi negara maju. Seperti itu mungkin, Arif. Ya Pak Yusuf, kalau misalnya kita melihat dari ketimpangan tadi ya, sebenarnya seberapa rentan sih fondasi penerimaan negara jika pemerintah terus mengambil jalan pintas nih dengan memajaki konsumsi kelas menengah. Tapi kalau misalnya dilihat ini kan tampaknya kayak gagal gitu memajaki para crazy rich secara optimal. Iya, ya intinya ketika misalnya
tadi ya masalah mereka yang tadinya terkategorisasi kelompok kelas menengah, kemudian turun kelas menjadi calon kelas menengah, pemerintah akhirnya tidak bisa mengoptimalkan atau menarik pajak dengan lebih optimal gitu. Karena dengan kelompok pendapatan yang lebih rendah, banyak kemudian potensi loss yang kemudian bisa diterima gitu ya dari pemerintah. Sederhananya, ketika penghasilan berkurang, kan eh, tarikan ataupun pendapatan yang bisa diambil pemerintah dari seorang individu itu kan juga semakin berkurang gitu. Dan di saat yang bersamaan kalau kita lihat juga eh, tarif pajak ya, terutama kalau kita bicara tarif pajak untuk orang pribadi itu sebenarnya masih bisa disesuaikan kembali. Tarif pajak yang relatif tinggi, terutama untuk kelompok pendapatan atas, itu sebenarnya bisa diubah gitu ya, menjadi lebih tinggi, dan kalau kita lihat juga bracket dari tarif pajak penghasilan itu bisa dipecah lagi ya, Kak, terutama untuk kelompok pendapatan atas dan juga kelompok pendapatan menengah. Misalnya kalau kita lihat kan tarif pajak yang berlaku saat ini, tarif tertingginya itu sekitar 35% ya untuk tarif pajak PPh 21 orang pribadi. Tetapi kalau kita misalnya ingin mendorong ya pajak itu, eh, peningkatannya itu terjadi terutama dari pos pajak orang pribadi, ya pemerintah bisa melakukan atau menyesuaikan bracket ya, bracket pajak, range penghasilan yang dikenakan pajak, dan juga melakukan penyesuaian dari sisi tarifnya. Tarifnya kemudian disesuaikan sesuai dengan penghasilan secara lebih progresif gitu ya. Artinya ketika penghasilannya mengalami kenaikan, tarif pajaknya juga ikut mengalami kenaikan. Dan ini sebenarnya juga dilakukan oleh negara-negara tetangga kita ya. Artinya negara tetangga kita seperti katakanlah Malaysia itu, dan juga kalau saya tidak keliru Thailand juga melakukan hal yang sama. Artinya dia memperlebar atau memperbanyak bracket pajaknya gitu. Sehingga eh, masyarakat itu membayarkan tarif pajak sesuai dengan penghasilan mereka. Ya sesuai dengan filosofi dari pajak orang pribadi di mana sifatnya harusnya progresif. Ketika penghasilannya bertambah, tarif pajak yang dikenakan itu juga menjadi lebih tinggi, dan range-nya sebenarnya juga bisa diperkecil ya, artinya tidak tidak terlalu lebar antara satu range tarif pajak dengan range tarif pajak yang lain. Kalau kita melihat saat ini sebenarnya menurut kami itu masih bisa disesuaikan kembali. Nah, balik lagi ke diskusi terkait tadi ya, kalau seandainya kondisi ketimpangan ini semakin meningkat, ya tadi eh, kelompok masyarakat pendapatan atas ini kan dia punya tadi ya, punya kekuatan ataupun kemampuan untuk melakukan apa ya, aspek untuk menempatkan aset mereka kepada beberapa instrumen di beberapa negara gitu. Nah, untungnya sekarang sebenarnya pemerintah sudah punya pertukaran informasi, tapi pertanyaan lanjutannya adalah apakah pertukaran informasi untuk memeriksa wajib pajak Indonesia di luar negeri itu sudah dilakukan secara optimal atau belum? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan lanjutan gitu. Nah, sementara kalau seandainya kita terus atau dalam hal ini pemerintah terus tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah struktural tadi, di mana kelompok kelas menengahnya turun kelas, kemudian juga tidak mendorong reindustrialisasi kembali, maka ya tadi penghasilan ataupun tarikan pajak yang bisa didapatkan terutama dari tarif pajak orang pribadi itu juga menjadi sedikit lebih berkurang gitu. Baik. Jadi saya kira seperti itu. Ya, Pak Yusuf, ya secara singkat saja, in this economy, Pak Yusuf, kira-kira prioritas utama apa sih yang masih dilakukan pemerintah untuk tetap memperkuat penerimaan negara, tapi tanpa harus menambah beban rakyat begitu? Apakah reformasi perpajakan atau justru daya beli?
Saya kira itu bisa dikombinasikan gitu ya. Artinya reformasi perpajakan tadi bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan kembali tarif pajaknya, terutama tarif pajak orang pribadi. Menurut kami itu masih bisa disesuaikan, bracketnya bisa diperluas, mencontoh dengan negara-negara lain. Di saat yang bersamaan, upaya untuk juga menjaga daya beli tidak boleh dikesampingkan gitu ya. Upaya untuk misalnya eh, men- menyalurkan bantuan terutama untuk kelompok kelas menengah ya. Subsidi misalnya untuk kelompok kelas menengah, subsidi katakanlah misalnya dalam bentuk lain, tidak hanya misalnya subsidi bahan bakar minyak, tetapi juga misalnya subsidi transportasi misalnya ataupun subsidi pendidikan itu merupakan cara-cara alternatif lain atau cara tambahan lain agar tadi kelompok kita itu kelompok pendapatan menengah, kelompok pendapatan calon kelas menengah itu bisa sedikit terbantu sehingga kita tidak kemudian semakin memperlebar jarak pendapatan antara kelompok pendapatan kelas menengah dan juga kelompok pendapatan. Saya kira memang kombinasi antara reformasi tarif pajak, kemudian juga upaya untuk mendorong daya beli, itu merupakan hal yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah, Mbak Maria. Baik, Pak Yusuf, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih kembali. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami karena Prime Report akan segera kembali. Yang didukung oleh